Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang, meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Gelombang kedatangan pekerja asal Bangladesh ke Malaysia semakin meningkat sejak Indonesia mengurangi pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI ke negara tersebut. Keputusan ini membuat Malaysia yang sangat bergantung pada pekerja asing untuk sektor-sektor vital seperti konstruksi, perkebunan, dan jasa rumah tangga menghadapi perubahan besar dalam dinamika tenaga kerja mereka. Namun, di balik kebutuhan ekonomi, fenomena ini memunculkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat pribumi Melayu. Warga Malaysia mulai resah melihat kehadiran warga Bangladesh yang datang secara berduyun-duyun ke negara mereka. Jumlah mereka yang terus bertambah memunculkan kekhawatiran akan potensi terjadinya perubahan sosial dan budaya. Banyak warga lokal takut bahwa arus besar pekerja asing ini dapat mengancam posisi pribumi Melayu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lapangan pekerjaan, bisnis kecil, dan bahkan dalam pelestarian budaya lokal. Selain itu, perilaku sebagian warga Bangladesh yang dinilai kurang disiplin dan sulit beradaptasi dengan budaya setempat menambah keresahan masyarakat. Laporan mengenai perilaku yang dianggap tidak sopan, kerusuhan kecil, atau ketidakmampuan untuk memahami norma-norma lokal mulai mencuat. Hal ini berbeda dengan pengalaman masyarakat Malaysia dengan TKI asal Indonesia, yang selama bertahun-tahun dikenal lebih mudah menyesuaikan diri, menghormati adat setempat, dan memiliki budaya kerja yang rajin serta profesional. Situasi ini juga memunculkan diskusi tentang dampak jangka panjang terhadap identitas nasional Malaysia. Dengan populasi pekerja asing yang terus meningkat, beberapa pihak mulai khawatir tentang potensi terjadinya displacement atau penggeseran identitas Melayu sebagai kelompok mayoritas. Kekhawatiran ini tidak hanya terkait dengan lapangan pekerjaan, tetapi juga dengan perubahan struktur sosial dan komunitas di wilayah-wilayah tertentu yang kini mulai didominasi oleh pekerja asing. Namun, di sisi lain, pemerintah Malaysia menghadapi dilema besar. Ketergantungan pada tenaga kerja asing tetap menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sektor-sektor seperti konstruksi dan perkebunan yang menjadi tulang punggung perekonomian sulit berjalan tanpa kehadiran pekerja asing. Sementara itu, jumlah pekerja lokal yang bersedia mengambil pekerjaan di sektor-sektor ini semakin menurun karena berbagai alasan, termasuk upah rendah dan kondisi kerja yang sulit. Keputusan Indonesia untuk mengurangi pengiriman TKI ke Malaysia menjadi salah satu faktor utama di balik perubahan ini. Selama beberapa dekade, pekerja asal Indonesia telah menjadi tulang punggung di banyak sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga asisten rumah tangga.
ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan, perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Sekiranya betul-betul Melayu tulen, jangan musnahkan bangsa Melayu dalam negara ni dengan bawa pekerja asing Bangla ni. Ni sekarang ni aku duduk dekat negara mana ni? Yo. Sudah macam duduk dekat Bangladesh. Namun, peralihan ini membawa konsekuensi yang tidak terduga. Malaysia kini harus menghadapi tantangan baru dalam mengelola kehadiran pekerja asal Bangladesh, termasuk memastikan mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat lokal, mematuhi aturan yang ada, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Pemerintah Malaysia juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih seimbang untuk memastikan bahwa kehadiran tenaga kerja asing tidak mengancam kesejahteraan masyarakat lokal, terutama pribumi Melayu. Bagi Indonesia sendiri, keputusan untuk mengurangi pengiriman TKI ke Malaysia mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak tenaga kerja mereka. Selama bertahun-tahun, kasus-kasus perlakuan buruk terhadap TKI di Malaysia menjadi isu yang sensitif. Dengan mengurangi pengiriman TKI, pemerintah Indonesia berupaya menekan angka pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan martabat tenaga kerja mereka di luar negeri. Kini, hubungan antara Malaysia, Indonesia, dan Bangladesh dalam konteks tenaga kerja menjadi topik yang semakin kompleks. Di satu sisi, Malaysia membutuhkan pekerja asing untuk mendukung perekonomiannya, tetapi di sisi lain, kehadiran mereka membawa tantangan sosial yang tidak kecil. Masyarakat Malaysia mulai menyadari bahwa tidak semua pekerja asing dapat menggantikan peran TKI asal Indonesia, yang sudah terbukti mampu beradaptasi dengan budaya setempat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kedepan, Malaysia harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola isu ini. Kebijakan imigrasi yang lebih ketat, upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pekerja asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran yang ada. Pada akhirnya, keberhasilan Malaysia dalam mengelola arus pekerja asing tidak hanya akan menentukan stabilitas sosial dan budaya, tetapi juga masa depan hubungan mereka dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.